Hai teman-teman, tahukah kalian bahwa Iran adalah negara yang sangat disalahpahami di seluruh dunia, termasuk di Indonesia? Hari ini, saya akan berbagi 7 fakta mengejutkan tentang Iran yang mungkin akan mengubah pandangan kalian selamanya. Jadi, simak sampai habis, karena fakta nomor 7 benar-benar akan membuat kalian berpikir ulang tentang apa yang kalian lihat di berita. Mari kita mulai. Fakta pertama, Iran bukan negara Arab. Ini mungkin mengejutkan bagi banyak orang Indonesia. Ya, Iran terletak di Timur Tengah, tapi orang Iran bukan orang Arab. Mereka adalah orang Persia. Orang Iran berbicara bahasa Persia atau Farsi yang sama sekali berbeda dari bahasa Arab. Walaupun mereka menggunakan alfabet yang mirip, bahasanya benar-benar berbeda. Seperti bahasa Indonesia dan Melayu yang mirip tapi berbeda. Secara etnis, budaya, dan sejarah, Iran sangat berbeda dari negara-negara Arab seperti Arab Saudi atau Mesir. Ini perbedaan yang sangat penting, tapi sering diabaikan oleh media internasional. Fakta kedua, Iran bukan hanya gurun pasir. Kebanyakan orang membayangkan Iran sebagai negara yang penuh gurun panas seperti yang terlihat di film-film Hollywood. Tapi kenyataannya, Iran memiliki 4 musim yang jelas. Dan ini yang paling mengejutkan. Iran punya iklim yang sangat ekstrim. Ahvaz, di barat daya Iran, dekat perbatasan Kuwait, adalah salah satu kota terpanas di dunia dengan suhu bisa mencapai 54 derajat Celcius di musim panas. Tapi di saat yang sama, Ardabil di barat laut Iran, dekat perbatasan Azerbaijan, bisa mencapai minus 30 derajat Celcius di musim dingin. Bayangkan, dalam satu negara yang sama, perbedaan suhunya bisa lebih dari 80 derajat. Utara Iran ada Laut Kaspia dengan pantai yang indah dan hutan-hutan hijau. Iran memiliki pegunungan yang tinggi dengan puncak yang tertutup salju sepanjang tahun. Bahkan ada resort ski yang ramai di musim dingin. Tehran, ibu kota Iran, terletak di kaki pegunungan Alborz. Dan di musim dingin, penduduk bisa bermain ski hanya 1 jam dari pusat kota. Jadi, lupakan stereotip gurun pasir. Iran punya alam yang sangat beragam. Gunung bersalju, hutan lebat, pantai indah, dan iya, juga ada gurun. Keragaman alamnya luar biasa. Fakta ketiga, kalian pikir Turki atau Dubai itu besar? Tunggu sampai kalian dengar tentang Kekaisaran Persia. Oke, ini akan mengejutkan kalian. Iran atau dulunya Persia pernah menjadi superpower pertama di dunia. Dan saya tidak bercanda sedikit pun. Pada masa kejayaannya, Kekaisaran Persia menguasai wilayah dari Mesir di barat hingga Pakistan di timur, dari Kazakhstan di utara hingga Yaman di selatan. Ini bukan kerajaan kecil-kecilan, teman-teman. Ini adalah imperium raksasa. Mau tahu negara-negara mana saja yang dulu adalah bagian dari Iran? Siap-siap kaget. Turki bagian timur, dulunya Persia. Irak, dulunya jantung Kekaisaran Persia. Bahrain, pulau kecil milik Persia. Georgia dan Armenia, yap, dulunya wilayah Persia. Bahkan, sebagian Afghanistan, Pakistan, dan Asia Tengah. Jadi, ketika kalian terpesona dengan Dubai sekarang, ingat ini, sementara nenek moyang orang Dubai masih hidup sebagai nelayan dan pedagang mutiara di gurun, Kekaisaran Persia sudah membangun istana-istana megah, jalan raya ribuan kilometer, dan sistem pemerintahan yang canggih. Lihat Persepolis ini. Ini dibangun 2500 tahun yang lalu. Saat itu, sebagian besar dunia bahkan belum tahu cara membangun gedung bertingkat. Dan ini yang paling epik, Cyrus the Great, Raja Persia kuno,
menulis deklarasi hak asasi manusia pertama dalam sejarah dunia pada tahun 539 sebelum Masehi. Saat sebagian besar dunia masih hidup dalam sistem perbudakan brutal, Persia sudah bicara tentang kebebasan beragama dan hak-hak rakyat. Ini ribuan tahun sebelum PBB ada. Bahkan setelah Kekaisaran Persia runtuh, pengaruh budayanya tetap kuat. Banyak tradisi di Turki, Irak, bahkan India dan Asia Tengah yang berasal dari Persia kuno. Kata-kata dalam bahasa Arab, Turki dan Urdu banyak yang akarnya dari bahasa Persia. Arsitektur masjid-masjid megah di Turki dan India dipengaruhi oleh gaya Persia. Jadi, ketika orang berbicara tentang Turki atau Dubai sebagai negara besar dan maju, itu tidak salah. Tapi jangan lupa, jauh sebelum mereka ada, Iran sudah menjadi pemain utama dalam sejarah dunia selama lebih dari 3.000 tahun. Ini bukan untuk meremehkan negara lain. Ini hanya reminder bahwa sejarah itu panjang dan Iran punya tempat yang sangat istimewa di dalamnya. Fakta keempat, budaya Iran sebenarnya tidak terlalu berbeda dari Indonesia. Ini mungkin terdengar aneh, tapi dengarkan dulu. Orang Iran seperti orang Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai keluarga dan keramahan. Makanan Iran? Jangan tanya. Ini adalah surga kuliner yang sayangnya sangat sulit saya temukan di Indonesia. Dan percayalah, saya sudah mencoba. Masakan Iran itu kompleks, teman-teman. Waktu persiapan dan memasaknya bisa berjam-jam, ada yang sampai 4-5 jam. Mereka punya ratusan jenis hidangan dengan bumbu-bumbu yang sangat kaya. Masalahnya di sini, bahan bakunya tidak ada. Saffron asli Iran, barberi kering, sumak, kashk, semuanya hampir mustahil ditemukan di Indonesia. Jadi kalau kalian mau mencoba masakan Iran yang asli, maaf ya, kalian harus ke Iran langsung. Tapi konsepnya mirip dengan kita. Nasi sebagai makanan pokok, suka bumbu yang kaya rempah, dan makanan adalah cara untuk menunjukkan kasih sayang. Dan ini yang paling mengejutkan. Orang Iran sangat mencintai teh. Sama seperti kita, teh adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari mereka. Mereka minum teh berkali-kali dalam sehari, saat menyambut tamu, saat bersantai, bahkan saat bekerja. Bedanya, mereka minum teh hitam pekat dengan gula batu di mulut. Kita, teh manis dalam gelas, tapi cinta terhadap tehnya sama. Konsep menjamu tamu dengan sangat baik juga sama. Di Iran, ada yang namanya ta'aruf, semacam sopan santun berlebihan dalam menyambut tamu. Mereka akan bilang tidak perlu bayar. Di restoran, bahkan ketika serius harus bayar. Mereka akan paksa kalian makan lebih banyak meskipun sudah kenyang. Kedengarannya familiar? Ini mirip dengan budaya sungkan atau keramahan berlebihan yang kita punya di Indonesia. Cuma versi Iran lebih ekstrem. Fakta kelima, Iran memiliki tingkat pendidikan yang sangat tinggi. Dan ini akan mengejutkan kalian. Tapi faktanya, Iran memiliki salah satu populasi terpelajar di Timur Tengah. Dan saya tidak bercanda. Lebih dari 60% mahasiswa di Universitas Iran adalah perempuan. Ya, kalian dengar dengan benar, 60%. Perempuan Iran sangat aktif dalam dunia akademis dan profesional. Dan bukan hanya kuliah biasa loh, banyak dari mereka yang jadi dokter, insinyur, saintis, programmer, bahkan di bidang-bidang yang di negara lain masih didominasi laki-laki. Dan ini yang bikin saya kagum. Anak-anak di Iran belajar 3 bahasa sejak kecil. Pertama, bahasa Persia atau Farsi, bahasa ibu mereka. Kedua, bahasa Arab, karena untuk membaca Quran dan teks-teks keagamaan. Ketiga, bahasa Inggris, dimulai dari sekolah dasar. Jadi bayangkan, anak umur 12 tahun di Iran sudah bisa berkomunikasi dalam 3 bahasa yang berbeda. Sementara kita di Indonesia kadang masih berjuang dengan bahasa Inggris. Mereka sudah trilingual. Iran juga menghasilkan banyak insinyur, dokter,
dan ilmuwan yang berkontribusi dalam berbagai bidang sains dan teknologi global. Banyak dari mereka yang melanjutkan studi di luar negeri dan jadi profesor di universitas-universitas top dunia. Tingkat literasi di Iran mencapai lebih dari 85%. Ini angka yang sangat tinggi. Jadi, stereotip bahwa Iran adalah negara yang terbelakang dalam pendidikan salah besar. Mereka serius banget soal pendidikan. Mungkin karena mereka tahu warisan peradaban 3.000 tahun harus dilanjutkan dengan otak yang cerdas. Fakta keenam, fashion di Iran jauh lebih beragam dan stylish dari yang kalian bayangkan. Oke, saya tahu apa yang ada di pikiran kalian. Semua orang pakai jubah hitam kan? Salah besar. Di jalanan Tehran, ibu kota Iran, kalian akan melihat warna-warni. Perempuan Iran memakai manto, semacam coat panjang dalam berbagai warna. Pink, biru, merah, ungu, bahkan motif-motif yang sangat berani. Dan ini rahasia kecilnya, manto itu bukan sekedar pakaian, tapi fashion statement. Ada desainer-desainer lokal yang bikin manto dengan potongan modern, bahan premium, dan harga, wah, bisa setara dengan brand internasional. Hijab di Iran juga sangat bervariasi. Ada yang pakai ketat dan formal, ada yang pakai santai dengan rambut setengah keluar, ada yang pakai shawl tipis warna-warni. Setiap generasi punya gayanya sendiri. Yang lebih tua cenderung lebih konservatif dengan cador hitam. Tapi generasi muda, mereka push the boundaries. Hijab warna-warni, makeup tebal, kacamata hitam branded, tas mewah. Kalian bisa lihat battle fashion antara tradisi dan modernitas di jalanan Iran setiap hari. Dan jangan salah, mall-mall di Teheran itu mewah. Brand-brand internasional yang lolos dari sanksi, toko-toko butik lokal, make-up store yang lengkap. Perempuan Iran sangat peduli dengan penampilan mereka. Jadi, lupakan stereotip semua hitam-hitam. Fashion Iran itu adalah pertarungan antara aturan dan kreativitas. Dan trust me, kreativitas selalu menang dengan caranya sendiri. Fakta ketujuh, kehidupan sehari-hari di Iran sebenarnya normal. Ya, normal. Orang Iran bangun pagi, pergi kerja, macet di jalan, komplain soal harga bensin, nongkrong di kafe, scroll Instagram, pakai VPN tentunya, dan pulang ke rumah untuk nonton Netflix. Mereka punya hobi seperti kita, main game, olahraga, traveling, fotografi, musik. Generasi mudanya suka K-pop, dengerin Spotify, nonton series Korea dan Amerika. Di weekend, mereka piknik ke pegunungan, pergi ke pantai Laut Kaspia, atau jalan-jalan ke mall. Sama seperti kita di Indonesia yang ke puncak atau pantai di weekend kan? Tapi, ada satu hal yang membuat hidup mereka lebih sulit. Dan ini bukan salah mereka. Sanksi internasional. Bayangkan kalian tidak bisa pakai PayPal, tidak bisa subscribe Netflix resmi, tidak bisa beli dari Amazon. Bahkan kartu kredit Visa dan Mastercard tidak berfungsi. Ini yang dialami orang Iran setiap hari. Tapi ini cerita panjang yang akan saya bahas di video selanjutnya. Karena ini penting untuk dipahami. Bagaimana sanksi mempengaruhi orang biasa, bukan pemerintah. Yang perlu kalian ingat, orang Iran adalah orang biasa seperti kita. Mereka bukan pemerintah mereka. Mereka punya mimpi, harapan, dan struggle yang sama seperti kita semua. Nah, itu dia 7 fakta mengejutkan tentang Iran yang mungkin belum kalian ketahui. Saya harap video ini membuka perspektif baru bagi kalian tentang negara yang sering disalahpahami ini. Dan ingat sanksi yang saya sebutkan tadi? Di video selanjutnya, saya akan ceritakan lebih dalam bagaimana rasanya hidup di bawah sanksi internasional dan kenapa ini penting untuk kalian pahami. Dunia ini lebih kompleks dari yang kita lihat di berita, dan penting bagi kita untuk selalu mencari tahu lebih dalam sebelum menilai. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada pertanyaan atau topik yang ingin kalian bahas? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.
Terima kasih sudah menonton.